BEM ini semakin surut. Mas Dandi ini yang tukang nongkrong-nongkrong nakal. BEM perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Sana di First Podcast episode ketiga. Nah, bagi teman-teman yang baru saja mendengarkan podcast ini, semoga podcast ini menjadi kegemaran Anda di kala gabut. Nah, bagi episode kali ini buat para sobat Wiga nih. Kalau misalkan ada yang masih bingung, Widyagama punya keseruan apa aja sih? Nah, bintang tamu kali ini akan menjelaskan apa saja sih keseruan di Widyagama Lumajang. Yuk kita sambut Presma. Halo Pres. Halo, terima Oke, kasih. karena lagi pandemi ya. Oke, Presma ini udah tahu belum? Mungkin wajah-wajahnya nggak asing ya. Mungkin bisa dilepas dulu ya. Oke, siap. Oke. Oke. Prasma menjabat mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Satu periode itu 1 tahun, cuma 2021 sampai 2022. Waduh. Oke. Dari logatnya Prasma kayak orang Madura gitu ya? Agak sedikit-sedikit Madura karena Gitu. keturunan orang tua itu dari Madura Gitu. semua. Kalau Prasma sendiri bisa nggak bahasa Madura? Cuma sedikit mau Sapa dong, sapa ayo, sobat Madura. mau ngomong nggak, tapi itu nggak bisa. Oh, gitu. gitu. Cuma mengerti apa yang diucapkan sama orang-orang Madura itu. Sama sih, aku juga paham. Cuman kalau bilang kaku gitu, jelek, logatnya jelek nanti. Oke, kenalan dulu nggak ya? Kenalan deh, Oke, Pras, silakan. siap. Saya kenalkan dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Khairul Dandi, lahir 11 Mei 1999 di Lumajang. Oke. Aku pikir 1940. Agak ketuaan itu. Oke, di sini Prasma ini menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, aku yang masih bingung nih Pras, mungkin teman-teman kayak kok dipanggilnya Pres Dandi gitu ya. Kan apa namanya? Biasanya panggilnya Pres gitu. Kok kayak gimana gitu panggilannya? Itu gimana sih asal usulnya? Mungkin gini ya. Kenapa teman-teman itu kebanyakan manggil pres ataupun gimana? Tapi ini kultur dari dulu mungkin. Karena supaya enak gitu loh, mau ngomong enak, masa mau manggil presiden kan nggak enak tuh. Iya sih. Nah itu makanya itu apa panggilan simpelnya mungkin dari dulu kulturnya, meskipun senior saya dulu saya manggil pres juga Iya. sampai keterusan sampai hari ini. Cuman kalau misalkan pres gitu, presiden mahasiswa, kok nggak panggilnya presma gitu? Kan biasanya cuman pres atau enggak ada embel-embel namanya pres Dandi gitu. Tapi Gimana gitu ya? gini ya tuh, dulu itu memang kebanyakan teman-teman itu panggilnya presma ketika dalam satu forum. Tapi ketika cuma sekedar pemanggilan nama di luar itu rata-rata teman-teman manggilnya yang simpel-simpel aja, yaitu ya panggilan pres itu semakin ditekan kan. Presma kan semakin ditekan, makanya panggil pres. Aku juga kayak gimana panggilnya kan Tum. Lah itu aku langsung nyambung ke lagu India gitu. Tum gimana gitu kok panggilnya Tum gitu. Mungkin kayak gimana ya kesannya kalau misalkan kita lagi pada satu forum nih, ada Presma terus ketua-ketua yang lain kan ketum, terus panggilnya Tum, pasti noleh semua gitu. Tum pasti noleh semua ketua-ketua yang lain. Nah, oke sekarang lanjut ke BEM. BEM ini dari luar udah kelihatan ya. Oh, BEM itu aktif banget gitu, kegiatan mulu. Nanti capek gitu, nggak mau ikut BEM gitu. Misalkan kayak maba gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada sedikit curahan gitu. Sebenarnya BEM itu emang apa sibuk terus banyak kegiatan gitu. Kalau ngomong BEM sibuk atau enggak, rata-rata hari ini BEM memang sibuk. Nah, tapi apa ya? Di balik itu, saya dulu itu nggak pernah ikut namanya organisasi. Latar belakang saya nggak pernah ikut organisasi. Gimana itu BEM? Bahkan saya ikut BEM itu 2 periode. Waktu di zamannya Presma Duta sama Pres Nadia. Oh, Presma Duta. Iya, Presma Duta itu saya ngikuti 1 periode. Jadi staf muda. Oh, berarti sekarang Presma udah tingkat 3. Tingkat 3.
Oh gitu. Oh iya ya, aku kan ingat. Nah, Lupa. makanya itu saya kan mulai belajar dari situ. Awalnya memang saya nggak pernah ikut namanya kegiatan, sedangkan saya ikut di BEM semenjak daftar di sini, terus terusan ikut kegiatan dan bahkan itu membuat saya nyaman. Nah makanya itu saya dulu nggak ada apa ya, mempunyai motivasi untuk menjadi seorang presma. Cukup saya jadi anggota BEM saja itu menurutku sudah luar biasa, karena latar belakang saya bukan anak organisasi gitu. Iya sih, aku kan kenal kayaknya Presma kita dulu satu SMA ya, Iya. kayaknya dulu. Terus sekarang kayaknya kayak teman-teman itu, lah bentar, ini kan Mas Dandi, kayak kenal, kayaknya dulu orangnya nggak kayak gini kok tiba-tiba jadi Presma ya pas debat gitu kak. Bisa dijelaskan nggak apa sih pendorong apa Mas Dandi buat nyalon Presma gitu? Padahal dulu kan mungkin udah tahu ya, Iya. kayaknya Mas Dandi ini yang tukang nongkrong-nongkrong nakal gitu, sekarang jadi Presma ya gitu. Mungkin kasih motivasi juga sama teman-teman. Ini tuh untuk awal saya untuk jadi presma mungkin nggak ada keinginan sama sekali, tapi itu dorongan dari teman-teman waktu satu angkatan sama saya. Salah satunya teman-teman itu lebih apa ya, menginginkan saya ada di BEM karena apa ya, menilai dari beberapa tahun BEM itu semakin surut Surut dari apanya? dari segi penilaian kegiatan ataupun penilaian dari apa akademik pun itu BEM itu terlihat turun. Oh gitu. Karena dulu itu di zamannya Presma Duta itu sampai mendatangkan namanya BEM PTS se-Jawa Timur ke Widyagama. Widyagama Iya, offline ya Mas offline, Yan, masih belum offline. corona nih. Setelah di periodenya Presnadia itu semakin merosot. Nah makanya itu saya punya didorong sama teman-teman untuk menjadi calon presma untuk membuat perubahan di Widyagama. Salah satunya itu. Mungkin waktu Presnadia karena pandemi mungkin ya. Iya, mungkin salah satunya seperti itu. Nah dari kegiatan apa yang mau ini dikembangkan dari BEM? Katanya tadi mau lebih aktif lagi gitu. Oh ya, karena Kasih bocoran sama teman. gimana ya? Gini, di Widyagama kan terlibat jadi satu sama namanya BEM Nusantara yang kemarin itu ikut kongres di Surabaya. Kita sebagai anggota tetap hari ini dan termasuk sebagai pengurusan di BEM Nus se-Jawa Timur, Korda Jawa Timur. Makanya itu, tapi ada di bidang isu perempuan. Nah, kalau kemarin kan bener itu presmanya perempuan, hari ini presmanya laki-laki kan. Gimana mau ngomong soal isu keperempuanan kalau saya sendiri mas ya dari sisinya kan masih laki-laki kan gitu. Emang itu harus dari Presma sendiri nggak yang buat itu tadi isu perempuan itu tema atau kegiatan sebenarnya? Itu memang ada namanya bidang Oh, bidang. untuk apa struktural di BEM Nusantara se-Jawa Timur, masuk di jajaran pengurus untuk menguras isu-isu yang tentang keperempuanan. Tapi kan ada menteri nggak sih? Aku kayaknya pernah dengar menteri apa pemberdaya. Di Widyagama Iya di BEM. di BEM itu sendiri karena kita presma pun ada juga di struktural di luar, makanya sekumpulan presma-presma se-Indonesia jadi satu, nanti dibagi beberapa daerah namanya Korda, koordinator daerah. Nah kita masuk di koordinator Jawa Timur sebagai itu untuk mengulas isu-isu keperempuanan. Udah jalan Pres. Hari ini jalan karena kemarin sudah namanya rapat kerja di Madura. Presma turun langsung. Kemarin ya turun ke sana. Terus kalau misalkan dari anak BEM-nya sendiri nih, ada nggak yang misalkan jadi aktivis di BEM? Kalau misalkan ada kegiatan 10 menit lagi apa ya anggota BEM yang lain tuh masih ada yang makan, ada yang bercanda, terus langsung apa ya bahasa bahasa Jawanya sih kayak keluar-keluar, "Rek, ayo Rek, iki 10 menit." Gitu. Ayo kok belus deh. Kalau dulu saya mungkin bisa tuh untuk marahin teman-teman karena apa ya? Kita nggak ada jarak. Salah satu nggak ada jarak karena nggak ada batasan juga ketika kita ngomong marah ke teman-teman. Tapi hari ini saya harus bisa ngontrol itu. Ketika jadi seorang pemimpin itu semakin beda. Harus ada batasan sama menteri dan sama staf. Kalau ngomong menteri ketika kinerjanya seperti itu mungkin saya bisa marah, tapi ke teman-teman staf saya nggak bisa.
karena takutnya teman-teman staff itu menilai saya kelihatan nantinya kayak memanfaatkan seorang Memanfaatkan jabatan. memanfaatkan jabatannya seperti itu. Terus kalau misalkan ini nih, BEM itu kan sibuk terus. Ada nggak misalkan apa ya, jeda buat bercanda gitu, biar nggak kayak serius banget gitu BEM? Ada tuh, itu pun pasti ada agendanya 1 bulan 1 kali. Apa itu agenda? Agenda untuk keluar, untuk liburan, enak kita ya. bicara santai di Gitu. sama alam gitu. Kita sering seperti itu karena itu agendanya BEM. Karena kasihan teman-teman setiap 1 bulan itu full kegiatan. Full. Dan bahkan kita ya, meskipun itu bukan masuk di program kerja, kita harus membuat salah satu kegiatan gitu, supaya BEM nggak terlihat mati gitu loh tuh. Tapi kalau kemarin-kemarin, ya mungkin saya nggak tahu ya, karena saya kan nggak ikut keluar BEM gitu kalau refreshing. Tapi kayak di setiap kegiatan tuh kayak kasihan anggotanya kelihatan capek gitu, kayak serius banget gitu. Mungkin ada hiburan nggak dalam kegiatan itu, biar nggak apa ya, anggotanya kayak capek, kesel gitu kegiatan terus. Kalau kegiatan ngomong capek ya capek tuh, salah satunya capek. Tapi apa ya, di jeda itu, di sela itu, saya ketika teman-teman ada kegiatan pasti saya melihat teman-teman, keadaan teman-teman, dan bahkan saya sering membawa makanan ataupun minuman, Keren. meskipun itu mengeluarkan secara uang saya pribadi sendiri ya. Pribadi. Yang penting teman-teman supaya semangat lagi di BEM gitu tuh. Keren prasmanya. Berarti mungkin anggota ada yang tahu nggak biasanya kalau prasma itu swadaya? Ada yang nggak tahu nggak biasanya? Nggak ada. Ada yang tahu kan kemarin, mungkin ketum sendiri kan sudah tahu toh kemarin waktu kegiatan gimana. Iya. Dan bahkan ketika buat kegiatan kita nggak di ACC anggaran, itu pun kembali lagi dampaknya ke BEM kan gitu. Pasti meskipun kita nggak di ACC tetap kegiatan jalan, meskipun itu nanti mengeluarkan uang saya pribadi kan gitu. Oke, jadi untuk yang terakhir nih, mungkin kata-kata buat BEM gitu, kalimat atau kata-kata buat BEM, buat anggotanya Presma. Mungkin untuk pesan untuk teman-teman ya, tetap semangat meskipun hari ini teman-teman SDM-nya kurang di BEM, salah satunya kekurangan SDM laki-laki dan perempuan dituntut untuk bekerja keras. Mungkin itu, tetap semangat. Satu kata untuk BEM yaitu tanggung jawab yang sangat berat. Oh, aku kira BEM Horas gitu. Mungkin lebih dilantangkan lagi untuk BEM, silakan. BEM apa gitu? Kata-kata buat anggota tercinta. Satu kata untuk BEM mungkin yaitu kembali lagi ke kabinet. BEM perubahan. Oh iya benar, BEM perubahan gitu, tetap pada peraturan ya. Iya. Undang-undang. Oke, itu tadi penjelasan dari Presma tentang BEM itu gimana sih, sibuk-sibuk terus atau gimana gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Itu tadi penjelasan dari Presma kita, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Widya Gama Lumajang. Semoga menjadi sebuah sorotan dan motivasi bagi teman-teman semua yang nggak mungkin kita kalau dulunya itu kurang sportif, gak bertanggung jawab, lalai, ternyata sekarang contoh Mas Dandi sekarang udah jadi Presma. Mungkin teman-teman yang kenal Presma dari dulu SMA SMP gitu, ternyata sekarang sudah membuktikan bahwasannya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tetap berusaha dan punya keinginan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Tuh. Oke, dadah.